Perkataan bilang, jadi kalau orang lain berkata, karena Tuhan itu takut orang itu. Jadi pelajaran yang diambil itu bukan berarti ngapain satu-satu. Bagaimana dengan kalau setiap kali nanti kita akan langsung masuk itu, tapi teori terus orang tujuh, kemudian satu tujuh. Kalau ini harus kita pilihkan berarti hanya mengambil satu hadis tidak ada hadisnya lagi. Jadi yang kedua maknanya adalah dari coba ya mendekatkan diri ibadah kekeluargaan. Nah, kemudian Ali Muhammad wa umat Muhammad dan umatnya. Maknanya nanti tahu nanti umatnya ada yang berkorban. Maknanya pastinya di antara umatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak pakai umat Ali boleh. Jadi kalau korban pakai keluarga boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan terkena dengan kalimatnya dia udah tahu itu. Karena korban nanti melihat juga ya di antara tubuh korban itu ada korban. Kan dalam korban itu kan ada korban, ya. Korban tidak dalam korban. Tapi nah, hukumnya ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan kita harus tahu siapa yang mengatakan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib, karena dalam kalau kita belajar ilmu tafsir wajib al-amru itu artinya fi'il, bentuk fi'il. Kalau bahasa Inggris kata kerja itu adalah bentuk kata kerja dalam bahasa itu namanya fi'il. Kata kerja perintah adalah fi'il. Di dalam kajian tafsir ya, dan poin-poin itu al-amru perintah itu ada lilwujud, ada perintah lil'itibah, tergantung objek itu. Misalkan objek sholat, api sholat itu bilang koma yaku ya, kemudian bentuk fil amalnya adalah api sholat, dirikanlah sholat perintah, maka ini fi'ilnya lilwujud, al-amru lilwujud. Nah, ketika Fasolli dalam Abu Hanifah melihatnya di antaranya karena sholat itu adalah lilwujud. Fasolli karena pada nanti ada waktu, maka wajib berarti wajib. Ini asal dari mana? Karena korban ditandingkan dengan sholat hukumnya wajib, maka korban jadinya. Namun dikatakan Nabi beliau mengatakan bahwa yang dimaknakan wajib ini karena korban erat kaitannya dengan ibadah wudhu tadi ketika sama pada dengan haji, maka ada penyelenggara wudhu takbir dan dia mampu. Pertanyaannya, standar waktunya apa? Makanya ada apa mendidik ya, saya tahu kalau antara gambarnya mereka lagi main ya, kurban padahal mampu bilangin ada mampu bilang tahu padahal mampu bilangin mampu kan gitu ya, rasanya gitu ya. Jadi kayak gitu kita. Nah, jadi yang disebut mampu apa sih? Yang disebut mampu menurut Abu Hanifah adalah seperti halnya kewajiban zakat. Kiasnya zakat mengeluarkan harta, kemudian
Berikutnya kurban mengeluarkan kata yang kedua. Nah, ketika seseorang mampu untuk berzakat, artinya zakat rumah, dia sudah besar, maka dia wajib untuk kurban. Di antara saya punya apa namanya punya perjalanan zakat rumah, itu tidak harus keluarkan, maka itu akan ya korban. Ya, itu berupa Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan wajib juga. Tapi kita lain, walaupun boleh utang, korban itu tak boleh. Tapi lihat, yang dimaknai boleh utang adalah sama seperti Imam Malik. Orang kaya, dia wajib utang. Tapi hidup tidak beda. Orang punya duit 500 juta, jadi punya 500 juta iya, mana sama orang 500 juta mana duit, lebih jadinya. Nah, gimana dia korban? Pinjam duit, kemudian dia korban. Kenapa diperbolehkan? Karena dia punya utang untuk membayar daripada utang tersebut. Duitnya 200 juta, jangan jauh ya, di kita 200 juta, ya, korban termasuk makanya itu wajib kita untuk sama. Kemudian Al-Imam Syafi'i menjelaskan bahwa al-amru bil istibah, kalimat wajib itu adalah untuk kesunahan, tapi sunnah muakkad. Karena pada sholat itu tidak ada yang sunnah dan semuanya sholat wajib. Sholat ada yang sunnah. Tapi Imam Syafi'i membagi ada sunnah yang mengatakan golongannya ain, ada yang upaya. Kan yang kita tahu ain upaya itu adalah fardu ain, fardu upaya. Supaya kemudian mana mempunyai harus ya mempunyai sholat biasa. Nah, Imam Syafi'i membagi sunnah ain dengan sunnah. Apa itu makna sunnah? Sunnah ain adalah ketika memang dilaksanakan oleh individu, serta bisa berkeluarga. Ada yang mampu, kan di luar itu kan ada yang misalkan oleh kerja anak pertama kerja, kedua kerja, ketiga kerja, masing-masing mau korban kan, ya, 1, 2, 3 beli korban, beli kambing atau oleh ini namanya sunnah ain karena ya. Kemudian berikutnya lagi ada sunnah upaya. Sunnah upaya kita ketika seseorang dalam keluarganya yang korban sunnah laku, kemudian dia ngasih buat keluarga, ya itu mengenai pendapat daripada Imam Syafi'i. Kemudian ada pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Abu Hanifah ini bahasa pertama yang dipakai dianjurkan. Kemudian yang berikutnya adalah wajib. Wajibnya bagi siapa? Wajibnya bagi orang yang mampu membeli hewan kurban. Tapi catatannya lebih ringan. Ya, kalau tadi kan Imam Abu Hanifah itu Imam Malik juga, ya, misalkan dia sudah punya nisab seperti itu. Kalau Imam dia Hanafi, dia apa namanya Hambali, Imam Hambali, maka melihatnya ketika dia mencukupi harta dan kebutuhan rumah tangga dia sendiri, ya. Kemudian harta itu bisa dia kekurangan dengan dia berkorban, maka kata Imam Abu Hanifah dia menjual, ya. Terus kita ikut pendapat siapa? Tentunya kebanyakan kita adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini korban, ya, keluarga.
Wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna bi sallana wa wahdat wa ibadah wa sa'am al-hakim wa rafa'a al-umma baini wa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya baginya kesempatan untuk berkurban, tapi kesempatan itu ada ekonomi finansial, kemudian dari hal-hal yang tadi, sehingga dia ada kesempatan tapi banyak berkopi, dia tidak mau orang juga. Karena yang membaca sholat jangan dia dekat tempat sholat. Tapi jangan salah yang sampai kita orang mampu bagus mobil kapal orang ada yang ya maknanya adalah ketika memang seseorang dalam seumur hidupnya lalu orang sekarang itu kita lagi seumur hidupnya nggak pernah karena yang sama dan sama karena itu lain hal kalau nggak mampu mudah diganti oleh Rasulullah dengan kurban dia ketika beliau nggak mampu dia ini sama goceng itu kan gitu ya. Jadi ya kira-kira Rasulullah untuk menggunakannya ya dengan kurban tersebut. Wakat Yusuf bin Sufyan adalah Bukhari syahid al-Qadha Rasulullah. Ada bahwa salat Nabi di dalam al-Qadha al-Qadha. Maka man dzabaha qabla salati falyadhbah syatan makana. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala billah. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jundub bin Sufyan berkata Jundub bin Sufyan, kata Jundub bin Sufyan, saya Idul Adha bersama Muslim. Jadi Jundub bin Sufyan Idul Adha bareng-bareng Muslim. Karena Rasulullah ketika sudah melaksanakan sholatnya bersama manusia, Nabi melihat ada seekor kambing yang kemudian dipotong. Kambing dipotong, jadi dipotong itu sebelum sholat itu yang potong. Kata Nabi, "Mandaraha qabla sholati." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih kembali. Artinya ya pembeliannya itu tidak tetap. Ya ulama ambil lagi. Karena apa? Karena di antara syarat untuk berkurban adalah setelah sholat baru kurban, jangan kurban dulu. Ya. Padahal pun kita berhak melihat. Jadi itu aturan ketika seorang itu berkurban. Kemudian berikutnya lagi mengenai hewan. Kita ini jika dalam kita mau berkurban. Hari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-ma'u la tadullu bil-duha al-awra al-bayyin amruha wal-mu'id al-bayyin fa'ruha wal-awra al-bayyin fa'ruha wal-mu'id al-bayyin kubti wa'ana wa'ana wasahabu al-kubti wal-mu'id dari Bapak bin Azib yang hadir di baik Muhammad dan tambahan kita pada dari tambahan sebagai Daud berbunyi terkait dengan baik manusia disampaikan dengan berbunyi dan hormati dan Rasulullah SAW
kalau kita semua berdiri ya, Rasul berkata, "Arba'un la tajuzu bihaya." Ada 4 hal yang kurban itu tidak diperbolehkan menggunakan hewan tersebut. Pertama, al-awrahul tajin awruha, yaitu hewan yang buta buta itu. Hewan buta atau ada juga kelainan pada hewan. Ya, ketika mata itu dia kalau pikir kan hewan itu ketika matanya itu bagus dia ada tahu mata dia paham. Nah, ini jangan sampai jadinya ya ada yang kita walaupun pada lagi orang sakit jelas di antara kata-kata dia nggak ada gerak, dia nggak ada gerak atau misalkan kita bikin hewan kurban di tempat mana pas mau tidak terkin kalau kita lihat jangan sampai ketika didatangi kemudian sampai tempat ternyata hewan dia saja yang kita lain dia panitia gimana sih ada panitia dari Solo. Nah kita yang korban setidaknya yogyanya kalau memang itu kamu bawa ke kantor kita lihat sampai itu kita lihat hewan gimana ya, dan kejadian itu kadang-kadang ada orang itu kalau namanya itu ya kalau pernah lagi buat sampai nggak tahunya kita lihat kok itu langsung kan usul sebetulnya latihannya jadi harus lihat baru al-bayi kemudian wal arja al-bayi al-muhammad ya wal arja yang mana dia enggak kencang wal kabirah dan wal kabirah yang tua yang enggak ada disebutnya kalau tua enggak boleh disebutkan yang ada di dalam. Kemudian berikutnya lagi Al-Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasbahu illa sunnatan illa ta'akkara alaikum wa ta'akkara dari Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musimna. Dalam bab kurban ada istilah musimna. Apa itu musimna? Musimna kalau kategorinya kambing adalah umurnya setahun ke atas itu kambing. Sapi 2 tahun ke atas. Kemudian unta 5 tahun ke atas. Jadi 2, 1, 2, 5 itu namanya musim. Illa inta'afar alaikum, apabila memang kalian sulit nyari kesina sulit maka kalian tidak dengan waktu maka pembelilah jaza'ah yaitu adalah hewan domba binatang hewan domba yang umurnya 6 bulan sampai setahun. Katanya kalau misalkan ada yang orang membeli hewan ya dia korban domba itu kecil banget gitu. Nah domba di atas 6 bulan itu boleh, tapi sebenarnya apabila memang
sulit mendapatkan muslimah. Nah, kalimat sulit itu menjelaskan sulit ini karena dilepas lepas. Apa yang sulit ini karena mencari, ya kan? Nah, kalau nanti kalimat ta'akhkhara ini sulitnya karena muslimah, kambing yang di atas tahun kagak ada. Udah yang ada aja. Sekarang itu masalahnya bukannya susah, tetapi memang duitnya pasar. Hukumnya gimana? Diperbolehkan. Ya, kali ada lomba, jual berapa tuh? 2 juta, enggak bisa korban 2 juta. Lombanya sih, boleh. Ya, jadi kami itu terakhir. Ya, kemudian anak-anak untuk melakukan Amara Rasulullah ayat tadi pada ayat wala pasti bilang wala wala dari ayat setelah ayat berdoa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerintah meneliti al-ain wal ini lewat dilihat mata kamu. Pertama, dapat dilakukan jangan sampai menyembelih dengan hewan yang tidak pulang. Kemudian yang telinga depan belakang digunting. Dan telinga sobek. Ya. Jadi jangan lihat sehat kok lihat telinga sobek. Telinga itu oke itu kalau pulang. Kemudian orang kata ya hewan itu kompok. Kalau kandang itu kan campur ya. Ini gimana? Apa memang dia kalau lama itu juga diomongkan. Hadis dari Muhammad dan Allah itu kemudian juga wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala wajhi wa an aqsima rukubaha wa rukulaha wa ziyadaha min sayyi wa la aqsi fi bidaraha fi anha dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah memerintahkan untuk mengurusi kurban yang dibang dan ini. Jadi kurban itu diurusi dibagi dan ini. Jadi kadang-kadang ada tulisan penerima dan penerima hewan kurban ada. Jadi yang saya bilang sebenarnya apa? Yang benar apa? Menerima uang kurban dan menyalurkan dagingnya. Jadi pernah nggak dengar tamu dari seseorang ya. Sebabnya kalau kita gaulan kata-kata itu juga kurang tepat. Menerima uang kurban dan membagikan dagingnya. Terutama ada mungkin yang tadinya menerima dan menerima tidak menerima dan menyalurkan, menerima hewan kurban dan menyalurkan dagingnya. Kalau itu berarti nanti itu kurang disalurkan pulang kemudian dari seluruh kepala dari seluruh ya makanya kalau kita dikatakan berkaitan dengan waktu maka kalau kita kalimat waktu dia akan sangat yang bagaimana kita bisa mewakili maknanya mampu kalau dia ketika dalam waktu tidak bisa membantu orang itu adalah jadi sesuatu yang mampu itu dari kata yang ada yang namanya kalimat yang tidak terwakili ya ini memang kompleks ya. Nah kembali pada Ali bin Abi Thalib disuruh Rasul untuk membagikan
menyembelihkan hewan kurban dan hewan kurban wajib mudah kulit juga. Ini hadisnya. Kemudian apa lagi? Bila itu pakaian yang dipakai untuk hewan kurban dari kulit. Jadi itu karena hewan kurban dari kulit. Kurut bagi. Nah, sekarang ketika kulit dibagikan pada kulit dibagi ke orang lain, mustahil ada manfaatnya kulit tersebut kepada mustahil. Yakin manfaatnya. Kalau di Jawa itu ada di Jawa biasanya kulit berbeda. Saya pernah alami makan dan kita tadi kambing tapi kulit kambing digoreng masih ada bumbunya di semua digoreng kan masih ada bumbunya. Dia dapat dalam kotak dia begitu karena kulitnya ada di situ. Itu apa yang di sini nggak mungkin jadi mudah. Terus gimana caranya? Nah ada negara sebenarnya. Pertama adalah yang menurut Imam Abu Hanifah. Ya, pertama adalah ini kulit dijual. Ya, dijual. Kemudian hasilnya diberikan kepada satu itu. Imam Abu Hanifah. Ya, di tetapi itu karena kita melihatnya aspek manfaat. Kemudian ada lagi yang ikhtiar ini boleh dikasih seseorang. Kemudian terserah orang tersebut mau diapakan. Dan orang tersebut nanti menyatakan jual, kemudian dibagikan kepada orang yang bukan dirinya. Dia tidak ada kerjaan, kemudian keuangan masyarakat jadi tidak bertanggung jawab kepala bukan saya gitu yang tidak ada jual kepala di korupsi kasih orang makanya kalau misalkan kerjaan itu tanggal ya udah nggak boleh diangkat orang itu misalkan ya ini saya begini kemudian plus kepala plus kaki atau plus kulitnya dan tukang jaga di luarnya ya ada tukang jaga yang potong bisa memotong tapi untuk hukum yang nanti prestasi informasi itu tukang jaga yang tidak saya potong nanti kepala bisa kulit saya jadi ada apa tukang itu tidak boleh. Jadi, kalau nanti pengurus atau panitia hewan kurban kasih itu, ya nanti silakan kalau nggak kasih, ya udah, ya sekali dari dari oh. Nah, ada juga dia hadis yang menjadi patokan buat bahwa kami melaksanakan kurban bersama pada tahun Hudzaibiyah untuk buat ini tapi buat tujuh. Jadi udah keluarga bisa asuransi dan keluarga dimulai dan keluarga gimana makanya kalau kita mengambil dicari memastikan antara dua ini adalah sama bisa membantu bisa buat tujuh orang ya ini terakhir tadi tentang penjualan produk ada pertanyaan ada ya alhamdulillah dari mana bisa ada manfaatnya loh
besok. Ya